Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan nikmat yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita bisa bincang-bincang kembali, duduk bersama, ya, ngobrol-ngobrol, tentunya ngobrol yang bermanfaat kan ya, ya, yang berkaitan dengan muamalah kita, kewajiban seorang muslim, kewajiban kita, bagaimana hak Allah kepada kita, hak hamba kepada sesama kita kan gitu. Alhamdulillah pada malam ini tentunya kita berbincang-bincang nggak ngawur, ada ujung dan pangkalnya, sehingga malam ini alhamdulillah beliau Ustadz kita hadir pada malam ini. Beliau ini Ustadz Ma'ruf LC. Beliau punya lembaga di Desa Lekong. Apa nama lembaganya, Ustadz? Alafu? Ma'had Utsman bin Affan. Di sana jenjangnya TK, ya insya Allah SMP ke depannya, kemudian jenjangnya diniyah untuk tidak membatasi usia lah sana. Ya, anak-anak orang tua diniyah ke sana. Seperti inilah memperdalami hukum-hukum Islam. Nah, alhamdulillah walaupun beliau sibuk, ada kita dapatkan bagian dari waktunya untuk malam ini. Alhamdulillah. Kita bisa bincang-bincang ke depannya nanti. Oleh karena itu, mungkin pertanyaannya pada malam ini kita bincang-bincangnya mengenai sholat, ya, mengenai. Fadhil Ustaz, kita mungkin malam ini untuk pertanyaan pertama, apa sih sholat itu dan hukumnya gimana kepada seorang muslim dan kapan diwajibkannya kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan antum semua dalam bincang-bincang kita ini. Semoga bincang-bincang kita ini akan bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk semua kaum muslimin. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jadi karena salat itu rukun yang kedua dari rukun Islam, maka posisinya berarti sangat berat sekali. Karena seseorang ketika dia belum Islam, dia masuk ke dalam Islam itu dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu tidak cukup dengan itu, maka dengan dia masuk ke dalam Islam, dia diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, karena itu sebagai bukti orang tersebut menjadi seorang muslim, sebagai bukti dia menjadi muslim. Sebab kalau dia tidak sholat, maka dia dalam bahaya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang munafik, mereka bilang asyhadu an la ilaha illallah juga, asyhadu muhammadar rasulullah. Nah, tapi kita enggak tahu dalam hatinya itu. Makanya Rasul bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah jatuh kafir. Ini kan berat ini. Kalau tidak sholat sama sekali, ya, apalagi kalau dia mengatakan sholat, dia mengolok-oloknya, atau dia mengatakan sholat tidak wajib, itu kan berat sekali. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kekufurannya. Tapi kalau dia mengatakan wajib, tapi dia malas, nggak pernah sholat dia, maka justru ini kebanyakan ulama mengatakan dia jatuh ke dalam kekufuran. Tapi kalau dia sudah sholat, sudah enggak ada yang mengatakan dia kafir. Ya. Tapi dia dalam bahaya besar kalau dia tidak sholat, walaupun dia meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi dia meringankannya. Jadi berat sekali. Makanya di dalam ajaran agama kita, seseorang itu di dalam keluarganya, dia tidak boleh untuk mengabaikan sholat ini. Dia wajib laksanakan sholat, dan dia wajib menyuruh keluarganya untuk sholat. Wajib hukumnya.
Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah di dalamnya. Maksudnya bersabar di dalam menyuruhnya itu, karena menyuruh salat itu tidak sekali dua kali. Dia kadang-kadang butuh waktu yang lama baru seseorang itu terbiasa untuk salat. Makanya kita punya anak yang masih kecil, kalau dia sudah berumur 7 tahun, disuruh kita untuk menyuruhnya sholat, mengajarnya sholat, menyuruhnya sholat, supaya dia terbiasa. Harus mulai diajar. Makanya salah satu di antara kurikulum yang penting dalam keluarga, dan sebenarnya termasuk di dalam sekolah juga, jadi anak itu wajib untuk diajar sholat. Diajar sholat, disuruh sholat, supaya dia terbiasa untuk sholat. Bahkan kalau dia sudah umur 10 tahun, kalau dia 10 tahun kurang lebih lah kelas 4 lah. Iya, berumur 10 tahun lalu dia tidak mau sholat. Ya, dia disuruh nggak mau sholat. Maka boleh dipukul. Boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, tapi bukan untuk mencederai dan menyakiti. Supaya dia takut untuk tidak sholat. Ya, supaya terbiasa dia setelah menginjak balik. Sebab kalau sudah balik, sudah mulai malaikat menuliskan pahala buat dia juga dosanya. Tapi sebelum dia balik, maka belum dituliskan, tapi sudah sebentar lagi sudah dia balik, umurnya 10 tahun. Makanya orang tuanya itu punya tanggung jawab yang berat terhadap anak-anaknya dalam masalah sholatnya. Jadi tanggung jawab orang tua itu terhadap anak-anaknya dalam masalah sholat sangat berat. Tanggung jawabnya bukan hanya makan dan minum, dan kebanyakan orang yang selalu diperhatikan makan, minum, belanja, main dan seterusnya. Tapi sholatnya itu diabaikan. Salah besar kita. Nanti kita dimintai tanggung jawab oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang sholat anak-anak kita. Apalagi kalau dia punya istri nggak sholat, ya, istrinya nggak sholat karena kebetulan mungkin ya dia asal mencari istri, pokoknya dia cantik, dia kaya. Sholat enggak diperhatikan. Akhirnya begitu dia menikah, istrinya tidak terbiasa sholat, dan dia pun tidak mau menyuruhnya misalnya, berat. Karena kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga itu tanggung jawab itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Jadi itulah mengarahkan anak-anak kita, istri kita untuk sholat dan tetap supaya sholat itu tepat waktu. Ya, ini bagian daripada pengamalan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga keluarga kita supaya jangan masuk neraka adalah supaya kita jaga sholat mereka. Ya, sebab orang yang tidak sholat itu jadi ancamannya neraka. Kalau tadi dalam hadis tadi kan, kalau nggak pernah sholat sama sekali kan kufur dia. Ya, kalau sekali nggak sholat itu kufur dia. Apalagi beriktikad bahwa sholat tidak wajib. Nah sekarang di akhirat itu ternyata orang yang tidak sholat itu dia masuk neraka. Allah menceritakan dalam surah Al-Muddatsir tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar. Mereka ditanya, jadi Allah berfirman, "Ma salakakum fi sakar?" Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Maka orang-orang yang di dalam neraka sakar itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Berarti sholat itu sangat berat sekali. Apa Ustaz, kita potong dikit. Yang tidak sholat tadi ini, yang dimaksud dalam ayat ini, dia mengimani hukumnya tidak sholat, atau memang dia nggak mengimani sama sekali dan tidak sholat? Kalau dia mengimani tentang hukumnya lalu dia tidak sholat, lalai tidak sholat sama sekali, ya. Ini termasuk di dalamnya sudah dia. Iya. Apalagi kalau dia tidak mengimani tentang wajibnya sholat. Padahal sholat itu kan amalan yang wajib yang diperintahkan pertama kali dalam Islam itu sebelum hijrah. Ya, adapun yang kewajiban yang lainnya seperti puasa, berzakat, apalagi haji, itu kan setelah Rasulullah hijrah. Tapi kalau sholat ini sebelum Rasulullah hijrah, masih di Mekah, sudah itu yang pertama kali perintah wajib tentang sholat. Setelah masalah keimanan. Iya, jadi sholat dulu. Jadi sholat ini sangat berat sekali. Makanya saking beratnya itu, perintah yang lain seperti puasa, zakat, haji, Rasulullah menerimanya beliau di bumi. Tapi kalau sholat ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengangkat Rasulullah SAW naik ke langit.
bahkan di atas langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, posisi yang malaikat saja itu tidak bisa sampai di sana, itu sudah sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Sampai beliau diangkat oleh Allah ke langit lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat ini. Jadi satu perintah, kalau seandainya dalam kehidupan manusia ada seorang raja misalnya, satu perintah itu harus yang menjalankannya itu harus datang langsung padahal tempatnya jauh. Berarti ini perintah yang sangat penting. Penting banget. Kalau dia seandainya tidak penting, cukup telepon saja, kerjakan ini, kata raja, lalu rakyatnya atau bawahannya itu bisa kan menerimanya dan melaksanakannya. Ini kalau manusia. Ini dalam konteks antara Allah dengan hambanya, ternyata karena saking beratnya masalah sholat, sampai Nabi Muhammad itu diangkat ke langit yang ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak bisa dimain-mainkan. Ya, Ustaz. Jadi kan kita alhamdulillah tadi kan Ustaz sudah menjawab mengenai hukumnya, wajibnya. Nah, sekarang kita nanya lagi nih, Ustaz. Kan banyak ibu-ibu nih yang lagi sungguh-sungguh misalnya dia pingin ke masjid. Nah, ada yang nanya sama kita ini, bagaimana, sama nggak keutamaannya laki-laki yang ke masjid itu dengan perempuan itu gitu? Sama nggak gitu? Apakah wajib juga dia berjamaah di masjid? Kalau kita yang laki-laki memang diperintahkan untuk sholat di masjid. Kita yang laki-laki itu diperintahkan untuk sholat di masjid. Bahkan saking beratnya bagi kita yang laki-laki dalam masalah sholat berjamaah ini, sampai ada orang yang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengajukan satu rukhsah, satu keringanan kepada Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini buta, rumahku jauh dan tidak ada yang menuntunku datang sholat berjamaah ke masjid. Apakah boleh bagi aku untuk sholat di rumahku? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kondisi yang buta, rumahnya jauh, tidak ada yang menuntunnya, beliau membolehkannya untuk tidak sholat di masjid. Tapi begitu orang yang buta ini memalingkan punggungnya mau pulang, dipanggil oleh Nabi kita memanggil dia lagi. Dan beliau bertanya kepadanya, apakah kamu dengar azan? Itu sahabat yang buta ini mengatakan, iya, saya dengar azan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fa'ajib, kalau begitu datang. Ya, walaupun dia buta, rumahnya jauh, tidak menuntung, tapi dia dengar azan, disuruh untuk datang berjamaah. Apatah lagi kita yang badan sehat, ya mata jelas, telinga juga jelas untuk mendengarkan, terus kita tidak pergi sholat ke masjid untuk berjamaah, berarti kan ya jauh sekali kita dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita lebih utama lagi disuruh oleh Nabi untuk lebih wajib lagi, kuadrat wajibnya ya. Ya, bagi kita ini. Tapi ya kalau mengenai perempuan gimana? Dulu, tapi karena banyaknya manusia yang tidak paham tentang masalah ini. Ya, dia tidak paham, maka dia meringankan sholat berjamaah itu. Seolah sholat berjamaah itu hanyalah sebagai amal tambahan saja. Padahal dia amal yang usul sebenarnya ini, sholat berjamaah ini. Makanya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi. Bahkan di dalam peperangan pun Nabi kita sholat berjamaah. Ada disebut dengan nama sholat khauf. Di dalam peperangan, ya, beliau sholat berjamaah, ya. Apalagi dalam keadaan aman. Tapi karena tidak ada pengetahuan tentang hal ini, ya, itu membuat seseorang itu meringankannya. Dan juga seseorang kadang salah berdalil, karena ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Dia kira kalau ada afdaliyah itu, keutamaan itu berarti yang namanya utama itu boleh kita tidak kerjakan. Itu pendapatnya. Bukan keutamaan. Itu salah. Ya. Itu salah. Karena sebagaimana juga disebutkan misalnya orang beriman itu lebih utama daripada orang kafir. Apakah maksudnya boleh kita kafir? Enggak kan? Enggak kan? Jadi wajib kita jadi orang beriman. Jadi orang kafir masuk neraka. Nah, ini bagi kita yang laki-laki tapi. Adapun perempuan, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk pergi sholat berjamaah seperti kita yang laki-laki. Bahkan kalau seandainya itu keluarnya dari rumahnya pergi ke masjid itu akan membawa fitnah, misalnya bisa menggoda hati
hati laki-laki, Iya. membuat mereka akan menjadi tertarik kepadanya sehingga berkeinginan yang tidak bahkan itu tidak dibolehkan bagi dia untuk pergi ke masjid. Jadi rumahnya lebih utama bagi dia. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada yang akan terjadi fitnah karena dia dia menutup auratnya dengan baik dan tujuannya pergi ke masjid itu selain untuk ibadah, dia ingin mendengarkan pengajian misalnya, karena kebetulan suaminya tidak bisa mengajarnya, Betul. ya, atau suaminya tidak punya waktu untuk itu, maka dia juga perlu untuk menuntut ilmu, maka jangan dilarang, silahkan. Jadi la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan itu, jangan dilarang menuju ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, syaratnya yang tadi, supaya wanita datang ke masjid supaya dengan pakaian yang tidak mencolok, yang tidak menggoda, sama dengan keluarnya ke tempat yang lain. Jangan dia pakai parfum, ya, jangan dia bersolek. Nah, sebab kadang-kadang wanita itu dia keluar dia bersolek, ya. Begitu dalam rumahnya itu bau dapur saja yang ada. Subhanallah. Akhirnya, nah sebenarnya yang sesuai ajaran Islam, di rumahnya dia harus harum supaya suaminya betah di rumah. Iya, kalau dia keluarnya harum, di dalam rumahnya justru tidak harum, ini membuat suaminya itu tidak betah di rumah dan bahkan melihat wanita yang di luar itu lebih harum dan lebih cantik dari dia. Ini yang membuat para suami akhirnya tidak kuasa untuk tinggal di rumah, ya, karena dia tidak betah. Yang dia dapatkan itu ibu-ibunya mungkin kurang mendandani diri, kurang memparfumi diri, ya, padahal seharusnya disitulah dia dapat pahala sebenarnya. Jadi ala kulli hal bahwa ibu-ibu itu sebenarnya masalahnya, bolehkah dia ke masjid untuk sholat? Boleh, asalkan dengan persyaratan yang tadi. Dengan persyaratan yang tadi, ya. Tapi seandainya antara tidak ada yang lebihnya yang dia cari di sana, mana lebih afdal dia sholat di rumahnya atau di masjid? Ibu-ibu lebih afdal di rumah. Ibu-ibu. Wallahu a'lam. Nah, seperti ini Ustaz, kan ada tarawih nih. Ya. Biasanya kan adat kita di tempat kita sekarang ini, kalau tarawih di sana kita berbondong-bondong, kan? Sama ibu-ibu juga banyak. Katanya kita ingin sholat yang lebih khusyuk, ingin bacaan yang panjang, yang lama. Sementara kita nggak punya hafalan katanya. Masa itu aja kita baca? Alasannya seperti itu. Dia rame ke masjid untuk tarawih itu gimana, Ustaz? Boleh. Ya, boleh bagi dia, boleh. Tapi dengan persyaratan yang tadi, tetap persyaratan yang tadi, ya. Jangan Jangan dia bersolek, dia tutup auratnya. Namun dalam kenyataannya tidak semua wanita seperti itu. Kebanyakan apalagi yang muda-muda itu, dia sengaja ke masjid itu dengan solekan yang lengkap. Solekan yang lengkap, lebih lengkap lagi malah, ya. Solekan yang lengkap. Ini kalau ini nggak benar. Benar, Ustaz. Ya, dia harus kembali. Iya. Dia kembali ke rumahnya, yang seperti itu. Jadi nggak benar, ya. Karena dia akan membuat orang lain menjadi terfitnah. Bisa-bisa laki-laki yang tadinya dari rumahnya itu ikhlas niatnya untuk sholat berjamaah, untuk sholat wajib dan juga sholat tarawih, niatnya karena Allah, bisa-bisa di tengah jalan menjadi berubah jadinya gara-gara kehadirannya dia dengan solekannya. Nah gini Ustaz, sekarang kan ini kita niatnya ingin melatih anak kita ini ke masjid nih, bawa anak kita yang kecil-kecil. Nah apalagi sekarang ini di masjid nih kadang-kadang kalau ada anak-anak diusir, jangan belakang. Nah apakah ada sab tersendiri anak itu atau gimana caranya untuk membuat sab anak-anak ini? Jadi anak-anak itu sebenarnya jangan dilarang ke masjid supaya mereka terbiasa, karena mereka lah yang menjadi generasi kita. Kalau mereka tidak terbiasa dibawa ke masjid, nanti mereka tumbuh besar itu dalam keadaan tidak terbiasa ke masjid. Susah gitu ya? Iya, susah untuk mencari orang atau mendidik orang supaya biasa ke masjid, itu susah. Jadi jangan dilarang mereka ke masjid, tapi juga jangan dibiarkan seenaknya supaya mereka jangan mengganggu. Misalnya kita punya anak, kalau bisa di dekat kita lah. Di dekat kita, kemudian ada orang tua di sebelahnya juga dan seterusnya, sehingga anak-anak ini bisa teratur karena di sampingnya orang tuanya. Tapi kalau sudah anak-anak sama anak-anak dikumpulkan, mereka bermain, mereka ribut, mereka saling tendang dan seterusnya, jadi mereka akan mengganggu kekhusyuan jamaah yang ada di dalam masjid kalau seperti itu. Jadi kita orang tua ini jangan sampai melepas anak-anak kita bersama anak-anak yang lain saat sholat, nantinya main-main jadinya sudah itu mengganggu. Berarti harus didampingi lah, ya, didampingi.
Dan juga jangan sampai orang tua itu anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Itu yang masalah ini sekarang ini Ustaz. Anaknya Ngomel-ngomel disuruh ke dia masjid. anaknya di rumah tapi orang Iya, tuanya nggak ke masjid. Orang tuanya nggak mau ke masjid, ini kan Ini, susah. Masya Ya, seperti Allah. ini. Aduh, nantinya di masjid dia punya masalah. Dia nggak bisa diem, dia nggak bisa tenang. Iya, Jadi iya. nantinya orang-orang marah, akhirnya siapa punya anak kan kesebutan kita, Kesebutan. kan nggak enak jadinya. Iya, iya, iya. Sama dengan orang yang dia punya anak sudah mulai mengajak dewasa, kamu jangan merokok, tapi dia ngempul terus ini nggak bisa. Nggak bisa. Subhanallah. Masya Allah. Ya Ustaz, gini, ada juga yang bilang begini Ustaz sama kita kan, yo kenapa nggak sholat kamu? Saya belum merasa berubah, belum hijrah. Saya masih nakal, saya masih minum, kadang saya juga masih bergadang, masih ngelantur lah hidup saya ini. Belum berubah. Besok kalau saya sudah berubah, baru saya sholat. Nah, gimana ucapan seperti ini Ustaz? Di ucapan yang nggak benar seperti Iya. ini. Apakah Kenapa? dia menunggu dirinya hijrah dulu atau emang sholat itu bisa merubah mereka gitu? Justru dengan perkataan seperti itu berarti dia sebenarnya tidak mau untuk taubat. Ya. Berarti artinya dia ingin mengakhirkan taubatnya dan ini bahaya. Keinginan taubat tidak ada saja Ya, dia ingin sebenarnya mungkin ada keinginan untuk bertaubat tapi dia mengundur-undur waktunya untuk taubat. Ini berat ini sebab kita nggak tahu sampai di mana kita punya umur. Iya. Banyak orang yang justru masih muda meninggal dunia. Ada penyakit, apalagi sekarang ini banyak kejadian-kejadian di jalan seperti tabrakan dan seterusnya. Bahkan banyak penyakit juga yang muda lebih dulu meninggal dunia daripada yang tua. Iya. Nah, sekarang sebelum dia taubat kemudian dia meninggal dunia, kan rugi besar dia. Iya, rugi. Dan karena tidak ada jaminan dan tidak ada yang bisa menjamin dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia meninggal dunia dan di mana dia meninggal dunia, dia nggak tahu itu. Jadi kalau dia mengatakan nanti sudah saya perbaiki diri saya dulu atau saya lebih tua dulu baru saya sholat, orang ini dalam bahaya besar, ya. Bisa dia sampai seperti perkataannya, bisa jadi semakin dia tidak sholat ini kan semakin menumpuk ini dosa, semakin menutup hatinya. Kayaknya walaupun dia sudah tua sulit untuk bertaubat. Ya justru ya orang-orang yang tidak sholat ini walaupun dia masih berbuat maksiat, segeralah coba datang ke masjid, coba sholat, ya. Segera, siapa tahu ya justru sholat itu akan membuat dia menjadi orang yang bisa lurus, bisa taubat, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena seseorang kalau dia sholat, apalagi kalau dia mempelajari bacaan sholatnya dengan baik dan dia mempelajari maknanya, jadi sholatnya itu akan membuat dia menjadi lurus, menjadi bertaubat. Ya, misalnya saja, begitu kita sholat, kita selesai sholat kan assalamualaikum warahmatullah. Kita kan salam, kawan kita di kanan kita salam kepada dia kan, ya kan, assalamualaikum warahmatullah. Seorang yang kepada kawannya sama muslim itu mendoakannya, ya. Nah, kalau dia ngerti makna daripada salam itu, dia akan mengatakan bahwa kalau tadinya saya ini pekerjaannya suka mengganggu orang, suka berbuat yang zalim kepada orang, maka bagaimana mungkin seorang yang sholat itu yang berdoa untuk kawannya sama muslim ini akan menzaliminya, berarti salah. Kalau dia renungkan sedikit saja, dia akan berubah. Dia akan berubah. Jadi sholat itu akan membuat orang menjadi lurus, akan membuat seseorang menjadi terhalangi dari perbuatan dosa. Tapi dengan syarat yang tadi, sholat itu namanya sholat ini kan ibadah kita yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tugas kita hidup ini kan ibadah, maka sholat itu perlu untuk dipatenkan. Perlu dipatenkan, jadi pengetahuan tentang sholat, tentang gerakan sholat yang benar, tentang bacaan sholat, kemudian apa maknanya perlu dipatenkan, jangan hanya ikut-ikutan. Sebab gak sama di hasilnya satu amalan yang paten dengan hanya ikut-ikutan, gak sama dia. Walaupun mungkin kelihatannya sama, orang angkat tangan takbir, datang takbir, gak sama. Jadi makanya kita perlu untuk belajar tentang sholat dengan sebaik mungkin, ya, supaya sholat itu mampu memberikan bekas dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam keberlanjutan dari keturunan kita itu. Makanya inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku menjadi orang yang mendirikan salat
dan juga anak keturunanku. Ya, jadi kan orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doaku. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja seorang nabi, putranya itu dua-duanya nabi, beliau berdoa kepada Allah supaya dikasih keinginan untuk melaksanakan sholat dengan benar, juga keturunannya, apalah lagi kita. Maka kita lebih butuh kepada doa ini. Kita selalu banyak mintanya itu minta supaya dimudahkan rezeki berupa uang saja. Ya, supaya cepat kaya, cepat punya mobil, cepat bisa bangun rumah. Tapi supaya anak saya cepat taubat, supaya dia cepat bisa melaksanakan sholat, dia bisa paham sholat, itu jarang kita minta. Jadi ini perlu untuk menjadi perhatian kita semua. Sebab dengan inilah nanti kita akan bisa selamat dunia dan akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dia selanjutnya dari wudunya, dari gerakannya. Sudah. Ya, cukup ya? Habis atau satu lagi? Anak tanya lagi. Anak tanya satu aja. Syarat sahnya sholat. Ini mungkin masalah syarat sahnya sholat itu panjang dia, nanti dalam Besok satu kita bahas. insyaallah. Ini aja satu aja pertanyaan. Ini ada yang bilang begini. Kan dia bilang pertegun apa sih guna kita sholat? Nanti sholat, besok kita kerja yang haram-haram. Padahal ada ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar katanya. Apa sih maksudnya ayat itu, Ustaz? Kan ada yang bilang berarti sholat saya tidak terima dong kalau begini, kata. Ada yang mengatakan begitu. Gimana, Ustaz? Ayat itu apa maksudnya itu, Ustaz? Jadi betul orang yang sholat itu sholatnya yang akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi ini seiring sholatnya sama dia. Berjalan Misalnya juga perbuatan. sholat nanti beli togel. Sholat nanti kalau malam duduk sama temannya dia minum gitu. Nah, gimana itu? Iya, ini karena masih sholatnya belum benar. Oh. Dia belum memahami apa yang dikerjakan itu, belum memahami maknanya. Berarti sholatnya apa salah-salah maksudnya. berarti saja ya? Iya. Makanya perlu kita patenkan itu untuk kita pelajari sholat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ke depan. Satu lagi, Ustaz. Ya. Kalau misalnya sah nggak kalau sholatnya kalau kita tidak paham arti bacaan sholat? Masalah sahnya sah dia. Sah. Iya, sah. Ya, cuman ya itu dia, seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salat itu sesuai dengan kekhusyuannya. Dan seseorang itu bagaimana bisa dia khusyuk kalau dia tidak pahami bacaan salatnya? Karena salat ini kita sedang ngomong dengan Allah. Kita sedang Kita sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya apabila kita ngomong kita paham. Terhadap manusia saja, kalau kita pergi misalnya ke Pak Lurah, ke Pak Camat, kita menghadap, kita ngomong, pasti omongan kita pahami. Ya, beliau sehingga kita bisa mengutarakannya dengan baik, maka beliau pun paham. Ya. Jadi kalau seandainya kita datang kepada Pak Lurah tadi, Pak Camat, kita ngomong dan omongan kita nggak pahami misalnya, ya asal ngomong saja, mungkin beliau akan bilang kita gila. Itu antara kita dengan sama manusia. Ngelemok lah. Iya. Apalagi antara kita dengan Allah. Tapi kebanyakan kita memang tidak memperhatikan hal ini. Jadi kita sholat asal-asalan, maka saya katakan kita banyak sholat yang asal-asalan. Nah, tidak mau mempelajari sholat kita. Kalau orang yang berjamaah, Ustaz, apakah cukup dengan dia berjamaah mengikuti imam itu gugur kewajiban dia memahami makna tadi itu? Enggak, masalah memahami, tetap kan imam membaca, kita dengarkan itu supaya berarti tidak sama di antara hanya mendengarkan bacaannya tapi enggak paham dengan orang yang mendengarkan tapi paham. Beda dia. Yang paham itu bisa khusyuk, dia enggak paham ya seperti dengar radio lah gitu. Ya gimana bisa gitu. Masalah sahnya sah salatnya. Sah salatnya, cuman tidak sama dia kualitas salatnya, pahalanya tidak sama dengan orang yang paham. Iya. Makanya kebanyakan kaum muslimin ini masalah sholatnya ini masih dalam fase bisa membaca bacaan sholat. Belum sampai dalam fase bisa memahami apa yang dia baca. Padahal ini perlu untuk dituntut. Itulah maksud daripada talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ini perbuatan yang wajib ini kan, sholat ini amal yang wajib, maka menuntut ilmunya itu wajib. Kita buat ini. Ya, alhamdulillah para jamaah yang mendengar, yang menonton bincang-bincang kita ini, insya Allah jangan bosan-bosan untuk kita mendengar ilmu, karena mendengar siraman rohani ini seperti orang yang memupuk tanaman.
Apabila tanaman itu sering kita pupuk, maka dia akan semakin subur. Dan seperti orang yang mengasah pisau, setajam pisau kalau nggak kita asah maka dia tumpul. Kalau kita asah setiap hari, maka pisau itu akan semakin tajam. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah mengasah supaya tajam pengetahuan kita dan lebih enak kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, nantikan lagi selanjutnya tayangan berikutnya di pojok ilmu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, mungkin itu dulu, Ustaz. Jadi terima kasih kepada semua pemirsa, kawan-kawan yang menonton channel kita ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah memberkahi channel ini, ada manfaatnya buat kita sehingga kita nanti mendapatkan hasilnya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Jadi demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.